Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dedi Wahyudi di Dewa Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal prediksi OSN SMP tahun 2024 part 1. Namun sebelum ke video pembahasannya, jangan lupa untuk teman-teman yang menonton video ini untuk klik tombol subscribe. Oke, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Banyaknya pasangan ABC yang memenuhi persamaan A tambah B tambah C sama dengan 24, A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 210, dan A kali B kali C sama dengan 440. Adalah titik-titik. Nah, di sini kita punya modal A tambah B tambah C sama dengan 24. Nah, dan juga A kali B kali C sama dengan 440. Jika kita perhatikan pada teorema Vieta ya, yang berlaku di persamaan pangkat 3 gitu ya. Persamaan pangkat 3 di sini kita sudah dapatkan penjumlahan 3 faktornya dan juga perkalian ketiga faktornya. Nah, di sini kita butuh lagi perkalian antara dua faktor ya. Kita sudah punya A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, untuk mencari itu, kita perlu tahu bahwa ketika kita menguadratkan A tambah B tambah C ini, maka dia akan mengandung A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat dan juga 2 ditambah AB tambah AC tambah BC, gitu ya. Makanya di sini nilai daripada AB tambah BC tambah CA atau tambah AC sama dengan A tambah B tambah C kuadrat dikurangi A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat dibagi 2. Yang mana nilainya sama juga dengan 183. Ya. Berarti di sini kalau menurut teorema Vieta, maka A, B, C adalah faktor dari suatu persamaan berderajat 3 daripada X pangkat 3 dikurangi 24X kuadrat ditambah 184X dikurangi 144. Ya, seperti itu. Karena kalau kita perhatikan, penjumlahan ketiga faktornya kan sama juga dengan min B per A. Ya, perkaliannya itu min D per A. Gitu ya. Nah, X pangkat 3 dikurangi 24X ditambah 183X dikurangi 440 sama dengan 0 ini. Jika kita faktorkan, dia akan menjadi X min 5 dikalikan X min 8 dikalikan dengan X min 11 sama dengan 0. Artinya, kita dapat pasangan daripada ABC ini, nilainya itu akan sama dengan 5, 8, dan juga 11. Ya. Ini nilai ABC. Nah, jika kita perhatikan lagi, di sini semuanya itu pasti akan berlaku permutasinya ya teman-teman ya. Karena di sini tidak ada spesifikasi khusus yang mengikat dia. Makanya banyaknya pasangan daripada ABC ini akan sama dengan 3 faktorial, yaitu sama dengan 6 pasang. Jadi bisa jadi A itu yang nilainya 11, B yang nilainya 8, C yang nilainya 5. Begitupun dengan yang lain. Ya, makanya di sini banyaknya pasangan ABC yang memenuhi persamaan tersebut adalah 6 pasang. Kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan bilangan bulat positif terkecil yang habis dibagi 15 yang setiap digitnya adalah 0 atau 1. Nah, dia habis dibagi oleh 15. Ya, kita tahu bahwa 15 adalah perkalian dari 3 dan 5. Ya, makanya nanti bilangan bulat yang dimaksud dia pasti kelipatan 3 dan juga kelipatan 5. Gitu ya. Nah, misalkan N adalah bilangan yang dimaksud. Gitu ya. Karena tadi N itu habis dibagi oleh 5. Habis dibagi 5 itu kan angka terakhirnya kalau tidak 0 ya, 0 atau 5 gitu kan ya. Sedangkan di sini kita hanya diperbolehkan untuk menggunakan angka 0 atau 1. Makanya angka terakhir daripada N ini pasti 0. Gitu ya, teman-teman ya. Terus berikutnya, N ini juga dia habis dibagi oleh 3. Apa syarat suatu bilangan habis dibagi 3? Syaratnya adalah jumlah angka penyusunnya itu habis dibagi 3. Ya. Nah, di sini kita punya angka 1. Ya. Supaya angka 1 ini dijumlahkan nanti akan habis dibagi oleh 3, maka angka satunya itu
harus ada sebanyak 3. Ya, harus ada sebanyak 3 angka 1. Ya, itu kemungkinan terkecilnya. Karena yang ditanyakan kan di sini bilangan bulat positif terkecil. Gitu ya. Jadi, bilangan terkecilnya adalah 1110. Itu ya, teman-teman ya. Lanjut ke soal nomor 3. Berapa angka satuan dari 1 faktorial ditambah 2 faktorial ditambah 3 faktorial ditambah dan seterusnya sampai dengan 2024 faktorial. Ya. Perhatikan bahwa ketika bentuk faktorial ini sudah masuk ke 5 faktorial maupun sampai dengan yang atasnya gitu ya. Itu kan kalau 5 faktorial 720. Atasnya lagi itu akan ada perkalian antara 0 dengan suatu bilangan, otomatis nanti angka terakhirnya 0 sampai seterusnya ya. Jadi 5 faktorial dan n faktorial untuk semua n lebih dari 5 itu pasti akan habis dibagi 10 atau sudah pasti angka terakhirnya itu 0. Karena kita ingin mencari angka satuan daripada 1 faktorial sampai dengan 2024 faktorial, maka ketika angka terakhirnya itu 0, maka kita abaikan ya teman-teman ya. Kita anggap kalau misalkan dijumlahkan kan tetap nanti yang dijumlahkan adalah yang bilangan yang bukan 0 itu sendiri. Gitu ya. Maka angka satuan daripada bilangan yang kita cari itu sama juga dengan angka satuan daripada 1 faktorial ditambah 2 faktorial tambah 3 faktorial tambah 4 faktorial, yaitu sama dengan 33. Ya. Oleh karena itu, jawaban atau angka terakhir dari 1 faktorial ditambah 2 faktorial dan seterusnya sampai 2024 faktorial tersebut adalah 3. Ya, seperti itu teman-teman. Mungkin cukup itu saja video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.